Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, pengajian yang akan kita sampaikan atau tema yang kita angkat adalah kurang lebih judulnya manusia seperti 100 ekor unta. Ini perumpamaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu seperti halnya 100 ekor unta. Nah, kalau tadi diumumkan dari 100 ekor unta, mungkin lebih lengkapnya ini. Manusia seperti 100 ekor unta. Ya. Kira-kira apa hubungannya antara manusia dan unta akhirnya? Kira-kira nopo, Pak? Pernah mireng apa mboten ungkapan kados ngangatan manusia seperti dereng? Baru tahu ya. Ternyata ini bersumberkan dari sebuah hadis yang sangat pendek sekali. Yang kurang lebih artinya manusia itu perumpamaan seperti 100 ekor unta. Apakah mungkin kalau kita mendengar kalimat itu yang terbayang unta seperti apa, hewannya seperti apa? Kan disamakan atau diperumpamakan berarti kan ada manusianya bagaimana, untanya bagaimana. Sekarang untanya dulu. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata unta atau hewan yang bernama unta? Pertama, dari mana unta ini berasal? Bukan dari Indonesia ya, walaupun ada di Indonesia tapi itu sudah didatangkan. Jadi hewan yang aslinya itu di gurun pasir. Kita apa Pak? Mbak, unta itu hewannya seperti apa? Hewan ingkang nopo kepripun? Unta niku nurut kembali. Jadi manusia seperti unta itu nurutnya ya. Unta kembali seperti itu, Mbak. Ibu-ibu napa, Mbak? Napa? Mboten mireng kula. Transportasi dari beko. Nah, ya. Manusia seperti unta dalam hal transportasi. Maksudnya ya. Itulah masyaallah uniknya hadis Rasulullah SAW yang pendek tapi itu terkandung sebuah makna yang dalam. Maka ini dijadikan sebuah kaidah di buku ini, buku Kaidah Nabawiyah atau 50 kaidah mengenai ilmu akhlak dan perilaku yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Ini kaidah yang ke-15 ya. Jadi alhamdulillah pembahasan kita sudah sampai kaidah yang ke-15. Ternyata di kaidah ke-15 ini judulnya adalah innaman nasu kal ibilil mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta.
Ya. Ini nanti kita sampaikan secara intisari dari penjelasan beliau yang beliau ungkap, ya. Penulis ini, buku ini mengungkap rahasia dari kalimat itu. Ternyata ini menjadi sebuah kaidah. Namanya kaidah itu apa? Sesuatu yang bisa dijadikan patokan. Sesuatu yang bisa dijadikan patokan. Dan ini realita. Kita akan sampaikan nanti realitanya aja. Disebutkan di sini bahwasanya kaidah ini merupakan salah satu kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar, disebut dengan Ibnu Umar dipanggilnya. Innaman nasu kal ibil mi'ah. Sesungguhnya manusia itu seperti 100 ekor unta. Akan lebih jelas lagi dengan kalimat selanjutnya ini. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir kamu tidak menemukan seekor pun di antaranya yang layak untuk dijadikan tunggangan yang kuat dan cocok untuk perjalanan. Kira-kira di frase kedua ini menjelaskan bagian potongan yang pertama. Manusia seperti 100 ekor unta, hampir-hampir kamu tidak bisa menemukan seekor pun yang bisa atau layak kamu tunggangi. Bisa ditangkap kalimat itu, ya. Ini ternyata dijadikan sebuah kaidah. Ternyata dijadikan sebuah kaidah yang gambarannya atau penjelasan singkatnya, intinya adalah apa? Mencari manusia yang pas itu sulit. Intinya itu. Jadi apa? Manusia itu kebanyakan penuh dengan kekurangan. Benar-benar yang sempurna itu sangat jarang sekali. Mau memerlukan sebuah posisi ini nyarinya sulit sekali. Kadang-kadang masuk di kategori atau kriteria ini, tetapi di poin yang lain tidak. Gitu. Ini mencakup banyak hal, baik urusan dunia maupun urusan agama. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari perkataan Nabi ini? Maknanya apa? Maknanya adalah karena tadi diawali dengan kata manusia itu, ya. Berarti kita membahas tentang kait dengan manusia. Jadi kaidah ini sebenarnya membahas tentang nanti diterapkan oleh manusianya, bukan berkaitan kita bahas untanya malah. Untanya hanya sekedar untuk perumpamaannya saja. Jadi maknanya apa? Orang yang istimewa dan orang yang mampu memimpin dan memiliki pengaruh sangatlah jarang. Sangatlah jarang. Maka realitanya ketika sudah dipilih seorang pemimpin, tidak mungkin tidak pasti ada saja kritik, betul tidak? Ada saja kurangannya, karena memang nggak ada yang sempurna pada diri manusia. Orang yang istimewa dan orang yang mampu memimpin dan memiliki pengaruh sangatlah jarang. Padahal jumlah mereka sangat banyak, jumlah manusia banyak. Dan tak jarang juga orang yang mengaku memiliki hal itu. Jarang orang yang mengaku ini saya punya semuanya, nggak mungkin. Ya. Ini seperti keadaan unta yang jumlahnya cukup banyak. Namun unta-unta pilihan dan tunggangan yang andal atau handal itu sangat sedikit. Sampai-sampai dari 100 itu hampir tidak bisa ditemukan. Padahal kita tahu sendiri secara sekilas unta ya kuat-kuat, ya kan. Tapi kata Nabi Muhammad, ya mungkin banyak permasalahan yang kita tidak tahu ya. Mungkin perlu kita studi banding ke peternakan unta, akan lebih paham barangkali ya. Akan lebih paham sifat-sifat unta. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu, ya, tentunya ini terdapat sisi maknanya begitu dalam. Dari sisi balaghah ini juga dalam. Ya sangat menakjubkan. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tetapi diungkapkan dengan ungkapan yang sedikit, kata Rasulullah SAW. Dan tidak heran, ya,
Karena Rasulullah itu ucapannya tuh paling fasih, manusia yang ucapannya paling fasih. Bahkan yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Nah, disebutkan. Ini perkataan yang sering diungkapkan bahwasanya hanya Rasulullah yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Coba kalau tanglet nih, huruf dot ngertos gitu, huruf dot dari alif ba itu sampai dot. Itu cara mengucapkannya gimana? Cara mengucapkan huruf dot. Dot. Dari mana? Makhrajnya. Ini kan penting kita belajar makhraj. Makhrajnya dari mana? Do itu dari mana? Dot. Apa di depan? Ya. Itu ya di kaidah-kaidah tajwid itu dot itu pinggir lidah bagian atas nempel dengan geraham atas, bisa kanan bisa kiri atau dua-duanya. Coba berikut. Nah, jadi di sini. Nah, dulu pas saya kecil ngajinya dot itu ya monyong, dut gitu. Ternyata itu keliru, ya bukan. Dolin itu salah. Rasulullah yang paling fasih itu. Rasulullah yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Dulu saya pas pertama mondok saya kan merasa bacaannya perlu diperbaiki, maka saya minta waktu pengajar yang memang hafid dan beliau yang paling bagus dalam tajwid. Nah, alhamdulillah beliau menyempatkan waktu, akhirnya juga teman-teman ikut. Padahal yang pertama minta saya, terusan beliau ikut. Itu di luar jam pelajaran dan di luar kegiatan. Setelah halakoh sore, terusan sebelum makan sore gitu, sebelum ke asrama lagi, itu minta alhamdulillah dilihatin mulutnya itu kita, masya Allah, karena beliau pernah juga belajar. Semenjak itu saya kalau ngomong itu kayak makan permen, jadi kayak makan permen karet, jadi kayak jadi berpengaruh itu. Makanya anak-anak itu murid Ustaz kok kalau baca Quran itu kayak mengunyah permen karet gitu nih. Ya karena itu gara-gara menempatkan posisi huruf dot itu. Jadi semenjak itu. Ada juga pengajar lain atau ustaz lain yang sampai awal-awal belajar itu nggak bisa ngomong, keceletot berarti. Subhanallah. Ini masalah. Ini tapi tidak perlu kita berkecil hati atau nanti merasa nanti baca kalau huruf dot kesah ya. Ini juga berusaha kita lepaskan ya. Tetapi tidak perlu kita memberat-beratkan diri, nanti malah ketika baca Quran malah nggak mau dan seterusnya. Ini juga was-was riset. Kembali ke sini ya. Jadi ini ungkapan yang sering disampaikan bahwasanya Rasulullah itu yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Ya pantas beliau menyampaikan sebuah perkataan-perkataan yang sangat indah dan sangat dalam, dan itu menjadi sebuah kaidah. Jadi Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung makna yang sangat dalam. Mengapa demikian kira-kira? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan manusia dengan unta. Hewan yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab saat itu. Ya sampai saat ini juga, ya. Perumpamaan ini tentu mengacu pada karakter unta. Sifat-sifat unta sih bagaimana? Namanya suatu diumpamakan kan harus tahu yang diumpamakan bagaimana, objeknya juga bagaimana ya kan? Perlu ya? Misalkan ada orang ngomong panjenengan loh seperti apa misalkan itu. Seperti apa? Apa misalkan? Seperti apa? Kayak terwelu misalkan ya. Boleh-boleh mana misalkan ya. Atau bocah kok kayak bebek apa sih? Boleh-boleh mangan misalkan. Karena kan berarti kan orangnya bagaimana, bebek bagaimana kan gitu ya. Dua hal itu. Nah ini di sini Rasulullah mengumpamakan manusia itu seperti onta ini. Perumpamaan ini tentu mengacu pada karakteristik unta yang sudah umum diketahui, seperti rakus dalam makan. Apakah manusia itu rakus dalam makan? Ya.
Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan secara global. Atau kurang responsif terhadap perintah. Ketika unta diperintah nggak langsung gercep ibaratnya. Atau berpostur besar dan tinggi, sedangkan manusia tidak semuanya begitu, ya kan? Atau yang dimaksud adalah kesabaran dan ketangguhan dalam bekerja. Unta kan itu, sabar dan tangguh dalam bekerja. Adapun langkahnya keberadaan seseorang yang benar-benar sempurna di tengah banyaknya individu sejenisnya merupakan makna yang jarang terlintas dalam benak ini sebenarnya. Jadi maksudnya apa? Hampir tidak dijumpai orang yang spesial, orang-orang yang benar-benar pas sekali. Karena pas di satu sisi ternyata masih banyak kekurangan di sisi yang lain. Makanya manusia itu dengan karakter yang berbeda itu akan saling melengkapi ini. Jadi sebenarnya itu ya, ada makna tersirat, manusia itu harus saling melengkapi. Karena apa? Manusia pasti punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Yang punya kekurangan kemudian kelebihan diisi oleh temannya yang punya kelebihan di sisi itu. Maka tidak bijak kalau orang itu apa-apa dari dia yang paling ini paling. Nah, bisa saja, tapi itu jarang ada orang yang seperti itu. Seperti itu. Ada orang diberikan sebuah tugas ini, kadang nggak sempurna, ya. Nggak bisa fokus, ya. Seperti itu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi hal yang seperti ini jarang terlintas dalam benak. Yang terlintas kalau tadi manusia seperti unta ya tadi mungkin makannya banyak, posturnya besar itu kan, tangguh dalam bekerja. Hal ini menjadi salah satu hal yang membantu untuk merenungi dan memperhatikan makna yang mendalam ini. Selain itu, makna tersebut juga berkaitan dengan realitas yang dikenal oleh bangsa Arab dalam kehidupan mereka, bahwa unta merupakan sarana transportasi yang paling banyak digunakan pada masa itu hingga masa-masa belakangan. Nah, maka pertanyaan, mengapa Rasulullah itu memberikan ungkapan perumpamaan dengan unta? Karena unta hewan yang paling populer di bangsa Arab, yang paling memudahkan manusia itu memahami suatu permasalahan, dan unta itu yang paling banyak digunakan untuk alat transportasi. Sekarang masih ada apa tidak ya? Kalau ada pun hanya sekedar untuk kayak wisata seperti itu ya. Untuk benar-benar untuk ini sepertinya sudah enggak pakai. Buktinya di Arab sudah mobil sudah banyak sekali seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa diikuti. Sekarang kita masuk kepada yang lebih ini lagi. Dan siapa saja yang merenungi Al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang dikembalikan kepada Al-Quran. Ini dikait-kaitkan nih, jangan keluar dari konteks nih. Konteksnya paham nih. Intinya adalah mencari sesuatu atau orang yang pas sempurna itu sangat sulit. Nah, paham nih? Jadi jarang sekali. Nah, sekarang kita masuk kepada berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dipilih oleh penulis buku ini. Dan siapa saja yang merenungi Al-Quranul Karim, niscaya akan menemukan banyak ayat yang menguatkan makna umum ini. Jadi banyak ayat Al-Quran yang menguatkan kaidah ini. Dalam sekitar 10 ayat ini disebutkan di sini. Sekitar 10 ayat, mungkin lebih. Kita dapat menjumpai keterangan tentang mayoritas manusia yang tersesat. Berarti kan yang mendapatkan hidayah sedikit. Betul nggih? Kebanyakan dari mereka tidak menggunakan akal dalam perkara yang bermanfaat bagi diri mereka. Berarti sedikit sekali yang menggunakan akalnya untuk sesuatu yang bermanfaat. Kebanyakan dari mereka tidak menggunakan akal dalam perkara yang bermanfaat bagi diri mereka, serta hanya sedikit dari mereka yang bersyukur. Berarti kebanyakan tidak bersyukur. Nanti ayat-ayatnya ada. Yang pertama dibawakan di sini tadi kan 10 ya. Tapi di sini dibawakan sekitar 5 dan ada tambahan 1 tapi panjang. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 243. Ini
ayat-ayat yang dibawakan ini untuk dalam rangka menguatkan tema kita atau pembahasan kita kali ini atau kaidah ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 243. Kita sampaikan cuplikan akhirnya saja nih. Allah berfirman, "Walakinna aktsarun nasi la yashkurun." Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Berarti yang bersyukur banyak apa tidak? Sedikit. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan ya, bukan berarti semua manusia tidak bersyukur, tapi pasti ada yang bersyukur. Cuma jumlahnya lebih sedikit. Di surat yang lain disebutkan surat Al-An'am ayat 116. Surat Al-An'am 116 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun." Apa artinya? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Tadi kan disebutkan di muka tadi bahwasanya kebanyakan manusia banyak yang tersesat. Kalau mengikuti kebanyakan manusia nanti juga ikut tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am 116. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Ini penyebab tersesatnya itu mengikuti persangkaan saja. Dan mereka hanyalah berdusta dan penuh dengan kedustaan. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Kemudian yang berikutnya surat Hud ayat 17. Surat Hud ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ambilkan cuplikan terakhir saja. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Berarti yang beriman sama yang tidak beriman lebih banyak yang beriman atau tidak beriman? Yang tidak beriman. Ya. Sedikit sekali yang beriman. Ya kalau diteliti ya pasti menunjukkan hal tersebut. Pasti menunjukkan hal tersebut. Lawang di dalam Islam saja ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling dasar apa? Beragama Islam. Masih sebatas beragama atau Islam Muslim. Tingkatan yang berikutnya apa? Lebih atas lagi. Berarti mengerucut lagi apa? Mukmin, orang yang beriman. Lebih mengerucut lagi, lebih sedikit lagi apa? Ihsan, muhsin, ihsan. Gitu. Yang Islam saja dari ini menunjukkan apa? Tidak semua mukmin atau mukmin tapi lemah. Nah, tidak sempurna. Kebanyakan manusia tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 103. Surat Yusuf ayat 103. Hampir sama dengan ayat sebelumnya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Kebanyakan manusia tidak beriman meskipun engkau sangat ingin mereka itu beriman. Masya Allah. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Daud ya. Kisah Nabi Daud. Kita baca terjemahan secara lengkap. Mereka mengerjakan untuknya apa yang dia kehendaki, ini bangsa jin atas perintah Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ya. Berupa gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring sebesar kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Wahai keluarga Daud, bekerjalah untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Maksudnya dengan
membaca atau mengetahui hal-hal seperti ini, kok sedikit yang seperti ini, yang baik malah sedikit. Ini dorongan untuk kita semua supaya menjadi orang yang sedikit itu, berusaha menjadi orang yang, kalau banyak manusia tidak bersyukur, kita berusaha menjadi orang yang bersyukur. Kebanyakan manusia tidak beriman, kita berusaha menjadi orang yang beriman. Seperti itu maksudnya. Nah, contoh ada hadis bahwasanya kebanyakan penduduk neraka itu siapa? Perempuan. Bukan berarti kalau ada kaum muslimah, ibu-ibu atau saudara-saudari kita kaum muslimah mendengar itu, bukan malah ya wis lah apa-apa lah ngono. Jadi ini hadisnya apa? Banyakkan wong wadon kuwi neraka. Bukan seperti itu, justru memotivasi jangan sampai dia termasuk mereka. Gitu. Ya, karena sedikit yang bisa selamat. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 ayat yang disampaikan atau dibawakan oleh penulis. Kemudian beliau juga membawakan lagi ayat tetapi berkaitan dengan kisah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 249, 246 sampai 249 sekitar itu. Ayat ini sebelum ayat kursi. Nanti bisa dibaca sebelum lembaran sebelum ayat kursi. Ayat kursi kan 255 nih. Betul nih? Nah itu sebelumnya, lembaran sebelumnya. Tentang kisah seorang raja yang ditunjuk, diangkat atau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, yaitu siapa? Tolut. Ya. Tentang Tolut, kisah Tolut sama Jalut. Ini. Siapa saja yang merenungi kisah Tolut bersama kaumnya, akan tampak apa yang ditunjukkan oleh kaidah ini. Nah, kita mentadaburi kisah Tolut ini. Allah Ta'ala tatkala mengutusnya sebagai raja, tentunya melalui lisan nabinya. Untuk mereka sekelompok Bani Israel, terjadilah dari mereka apa yang terjadi. Sebentar. Kita ulangi. Siapa saja yang merenungi kisah Tolut bersama kaumnya, akan tampak apa yang ditunjukkan oleh kaidah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Tolut sebagai raja bagi sekelompok Bani Israel, justru muncul penolakan dan keberatan dari sebagian mereka. Loh, kok malah kaya yang ditunjuk lagi gitu ya. Biasa manusia kayak gitu. Padahal mereka sendirilah yang sebelumnya meminta kepada nabi mereka agar diangkatnya seorang raja. Padahal mereka sendiri yang minta supaya ditunjukkan seorang raja, diangkat seorang raja untuk memimpin perang di jalan Allah. Nah, inilah memang tanpa disadari kayak kita itu seperti itu. Kemarin di bulan kemarin kan di tempat saya ada pemilihan RT ya, pemilihan RT. Ada yang tadinya dia menjadi, kemungkinan dia menjadi tapi akhirnya dia mundur ya. Terus ngomong karena beliau ini pernah ya, jadi RT pertama di di pojok-pojok di jok-jok misalnya. Orang itu minta dirinya untuk jadi pemimpin, jadi ketua. Tapi kalau setelah itu dimaki-maki kan. Ya kan seperti itu ya. Nah, ini jadi kadang kayak gitu ya, nggak sadar ya. Nah ini seperti ini juga, ternyata kaumnya Tolut juga seperti itu. Dulunya minta, tapi bareng Allah mengutus seorang raja melalui lisan nabinya, dia diprotes seperti itu. Masya Allah. Padahal mereka sendiri yang memintanya. Ya. Kita lanjut ya. Namun saat kepemimpinan benar-benar berada di tangan Tolut. Nah ini, perhatikan di sini. Namun saat kepemimpinan benar-benar berada di tangan Tolut, Allah Subhanahu wa taala mengujinya bersama kaumnya dalam ujian pertama. Jadi nanti ada 2 ujian. Disebutkan nanti ayatnya, kita baca semua. Maka perhatikanlah bagaimana sikap mundur, keraguan dan ketidaksiapan itu langsung tampak sejak awal dari sebagian mereka.
Kalau uji benar-benar mereka mengkritiki, tapi sebenarnya yang tidak benar itu siapa? Ternyata kaumnya sendiri yang aslinya tidak siap. Tidak siap. Bani Israil itu seperti itu ya. Mereka diperintahkan perang melalui Nabi Musa, maka apa? Kamu berdua saja sama Harun yang berangkat, kami duduk saja di rumah. Subhanallah. Bani Israil itu seperti itu, Pak. Ya. Masya Allah. Kalau dalam dunia ibarat HRD itu ya, atau namanya SDM itu ada tipikal orang seperti itu. Pintar, punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Ya, seperti itu. Dia punya skill tetapi tidak punya amanah. Biasanya pintar mengkritisin. Nah, ini kalau dalam saya pernah belajar itu ada 4 kuadran ya. Ada pegawai yang tidak mampu tapi punya kemauan. Nanti sikapnya bagaimana? Ada juga yang apa? Punya kemauan tapi tidak punya apa tadi? Punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Lebih mending mana antara yang pertama sama kedua? Yang mau sama yang mampu. Gimana? Mau tapi tidak mampu, ada yang mampu tapi tidak mau. Lebih mana? Mending yang punya kemauan tapi belum mampu. Kenapa? Nanti dia bisa belajar. Betul? Di-upgrade. Ya. Masalahnya tidak punya kemauan itu, tidak punya amanah, tidak punya tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu yang pertama itu tidak punya kemauan dan tidak punya kemampuan. Nah, ini lebih parah ya. Sudah tidak mau dan tidak mampu. Kemudian yang kedua, punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Yang ketiga, punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Dan yang keempat, punya kemauan dan punya kemampuan. Ini yang spesial. Masalahnya kalau dikaitkan dengan kaidah ini, hadis ini, yang keempat ini jarang. Betul nggak? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang yang sudah biasa di dunia kerja, apalagi punya karyawan, itu akan mengalami, pasti akan mengalami. Atau pernah memimpin gitu, pasti akan mengalami tipikal-tipikal yang seperti itu. Ya, kembali ke sini bahwa ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi ya. Namun saat kepemimpinan benar-benar berada di tangan Talut, Allah mengujinya bersama kaumnya dalam ujian pertama. Maka perhatikanlah bagaimana sikap mundur, keraguan dan ketidaksiapan itu langsung tampak sejak awal dari sebagian mereka. Ini menunjukkan bahwa semangat dan ucapan belum tentu sejalan dengan kesiapan jiwa saat ujian datang. Minta ada raja untuk memimpin perang, ternyata mereka sendiri tidak siap. Bahwa ibu jamaah kaum muslimin yang semoga habis waktunya. Kenapa? Ya, masih berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya, jauh sedikit lagi nih. Kembali ke sini. Maka ketika Talut keluar membawa tentaranya, ini di ayat surat Al-Baqarah 249 ya. Kita bacakan maknanya saja gitu. Maka ketika Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Barang siapa di antara kamu meminum airnya, maka ia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali sekedar menciduk dengan tangan, maka ia adalah pengikutku. Ini Talut akhirnya melakukan apa? Memilih apa istilahnya? Seleksi ya, menyeleksi yang benar-benar punya komitmen siapa. Nah, seperti itu. Ya ini. Hanya siapa yang minum dan tidak. Nah, ini seperti itu. Lalu mereka meminum air itu, subhanallah. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Nah ini seperti onta yang 100 ya kan? Ternyata yang benar-benar siap itu hanya sedikit saja. Subhanallah. Ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, maka pasukannya tinggal berapa? Sedikit kan? Akan menghadapi pasukan besar.
Kira-kira menang apa kalah, Bang? Menang. Karena orang-orang yang pilihan. Nanti disebutkan ya. Mereka berkata, kami tidak akan sanggup melawan Jalut dan tentaranya pada hari ini. Tetapi orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Bahwa ini jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, ini kan ayat 249. Sebelum itu mereka telah gagal dan ujiannya. Jadi ujian yang pertama juga gagal. Allah kisahkan pada firman Allah yang artinya, tidaklah kamu perhatikan pemuka-pemuka Bani Israel setelah wafat Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja agar kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika diwajibkan atas kamu berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak kami. Tetapi ketika diwajibkan atas mereka berperang, mereka pun berpaling. Ini ya, kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang dolim. Subhanallah. Ini sebenarnya di ujian pertama mereka aslinya nggak siap. Bahwa ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah Nabi yang mulia ini mencakup dua hal ya. Ini yang terakhir, bagian terakhir. Mencakup dua hal. Yang pertama adalah khobar atau berita, yang kedua adalah petunjuk. Berita yang benar dan petunjuk yang bermanfaat. Sekarang kita bahas dari satu sisi, yaitu berita, sisi berita atau kabar. Nabi SAW mengabarkan bahwa kekurangan itu mencakup kebanyakan manusia. Yang sempurna atau mendekati sempurna sangatlah jarang sekali ya. Seperti 100 unta yang cukup banyak. 100 unta itu cukup banyak. Kalau dizakati itu sudah berapa itu? Karena nisab unta itu 5 ekor. Jika di antara jumlah tersebut diambil untuk ditunggangi yang pantas untuk mengangkut dan dijadikan kendaraan, pulang pergi nyaris sulit ditemukan. Demikianlah juga manusia banyak jika dicari di antara mereka yang baik untuk mengajar, berfatwa, memimpin, atau urusan yang besar maupun kecil, atau tugas penting, nyaris tidak dijumpai yang bisa menjalankan itu semua dengan baik. Dan ini adalah realita. Sungguh manusia itu sangat dolim dan bodoh. Kedoliman dan kebodohan adalah sebab kekurangan, menghalangi kesempurnaan dan ketuntasan. Sahabat Abu Darda mengatakan, aku dapati manusia itu jika engkau berbicara, mereka akan membalasmu dengan informasi, dan jika engkau diam, mereka akan menilaimu. Maksudnya apa? Jika engkau memberitahu mereka, berbicara kepada mereka, maka akan tampak dari kebanyakan mereka sesuatu yang tidak engkau sukai, sampai-sampai engkau berharap seandainya engkau tidak mengabarkan kepada mereka. Berkata para ahli hikmah, ini dalam sebuah perkataan yang sangat indah, al-kiramu fil li'ami kal-ghurrah fil fars. Orang-orang mulia di tengah orang-orang hina itu seperti tanda putih di dahi kuda. Orang mulia di kelompok orang yang hina itu seperti tanda putih di dahi kuda. Kan keton banget nih dapat itu. Ini yang pertama ya, dari sisi khobar. Yang kedua, yang terakhir, petunjuk. Sesungguhnya maksud yang terkandung dari berita ini adalah petunjuk dari Nabi, selayaknya bagi sekelompok umat untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam menjadikan ahli orang-orang yang pantas melaksanakan tugas-tugas penting dan perkara manfaat yang umum dan menyeluruh. Makanya di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 122 disebutkan di sana ada yang berperang, ada juga yang tolibul ilmi. Ada yang berperang, berangkat jihad, ada juga yang tolibul ilmi. Dulu Rasulullah SAW juga berdoa, ya Allah pilihkanlah dari dua orang, yaitu Abu Jahal sama Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih oleh Allah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab radhiyallahu itu mengkader sahabat Ibnu Abbas. Dari kecil sudah dibiasakan kumpul sama orang-orang yang senior, yang sudah sepuh-sepuh. Ya. Ternyata itu bagian dari mengkader supaya ketika dewasa menjadi orang baik. Ternyata betul sahabat Ibnu Abbas menjadi ahli dalam bidangnya. Subhanallah. Jadi pentingnya mengkader, melatih dari kecil itu supaya nanti memiliki
keterampilan, memiliki kehebatan, skill atau kemampuan yang pantas, yang baik seperti itu. Insyaallah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pembahasan kita kali ini. Tinggal kesimpulan saja karena waktu juga yang membatasi kita. Dan kita sampaikan di sini kesimpulan, ada sekitar 3 kesimpulan. Yang pertama, apa yang kamu benci dari orang lain, cobalah untuk menghindarinya dalam dirimu. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita suka pada orang lain, jangan sampai hal yang kita tidak suka pada orang itu ada pada diri kita. Bukan kita menghindari orang itu, tapi sifat-sifatnya atau kekurangannya. Ya. Ini yang pertama. Kedua, jangan hidup di dunia yang penuh angan-angan idealis, dunia ideal yang tidak nyata. Jadi jangan hidup penuh dengan angan-angan seperti itu. Harus benar-benar real, nyata. Ini kesimpulan dari penulis. Dan yang ketiga, yang terakhir, kamu hampir tidak akan menemukan di dalamnya satupun kendaraan. Di dalamnya maksudnya apa? Dalam unta yang 100 itu, satupun kendaraan yang layak tunggang. Maka janganlah menuntut sesuatu yang mustahil. Nyarinya saja sulit, maka jangan menuntut sesuatu yang mustahil. Seperti itu. Atau mencari sesuatu yang mustahil. Jadi ya memang pelajaran yang bisa kita ambil, manusia itu saling melengkapi karena tidak ada yang sempurna. Ustadz Firanda pernah berapa kali menyampaikan, hafizahullah ta'ala, bahwa kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia penuh dengan kurang, maka saling melengkapi. Demikian juga suami istri saling melengkapi, demikian juga masyarakat seperti itu saling melengkapi. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit belajar sama-sama berkaitan dengan hadis Rasulullah bahwasanya manusia itu seperti 100 ekor unta yang hampir-hampir tidak dijumpai seekor pun yang layak untuk ditunggangi. Wallahu taala alam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.